Masih dalam suasana lebaran, tepat pada hari ketiga Idul Fitri, Selasa kemarin Raffi Ahmad berziarah ke makam sahabat terkasih, almarhum Olga Syahputra. Raffi datang tanpa ditemani istri maupun anaknya. Sebelum ziarah ke makam Olga di TPU Pondok Kelapa, Raffi juga sempat mampir ke makam Julia Perez di TPU Pondok Rangon. Di pusara kedua sahabat yang telah mendahuluinya menemui sang Halik, Raffi yang tampak mengenakan topi dan kacamata hitam terlihat berdoa dengan khusyuk. Namun kedatangan Raffi ke makam Olga menyisakan sebuah kisah unik. Pasalnya ketika ia hendak pergi meninggalkan lokasi menuju mobil pribadinya, serombongan anak kecil menghampirinya dan berteriak meminta uang. Memang kedatangan Raffi masih dalam suasana lebaran yang kental dengan uang THR atau angpau bagi anak-anak kecil. Sayangnya, Raffi tidak bisa memenuhi permintaan mereka, sebab suami dan Nagita Slavina ini khawatir jika memberikan uang di keramaian dapat menimbulkan kericuhan dari para warga yang berebutan di sekitar lokasi pemakaman. Rupanya tradisi ziarah ke makam Olga telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Raffi. Mungkin benar adanya jika istilah bahwa Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran bisa menjadi momen mendekatkan antar anggota keluarga. Hal itu dirasakan betul oleh Kiwil. Pada Lebaran tahun ini, Kiwil terlihat menggandeng kedua istrinya dengan mesra, seperti yang terlihat dalam foto keluarga yang diunggah istri keduanya, Maggie Wulandari. Dalam foto tersebut, Maggie terlihat kompak dan sumringah bersama Kiwil, ditemani istri pertamanya Rohimah. Diketahui Kiwil menikahi Rohimah pada tahun 1998 lalu, sampai pada akhirnya ia menikahi Maggie yang berprofesi sebagai seorang artis. Meski awalnya hubungan keluarga itu dikabarkan kurang harmonis, namun Lebaran ini menjadi momen di mana keduanya dapat bersatu menjadi sebuah keluarga yang utuh. Dalam keterangan foto yang memperlihatkan keceriaan ketiganya di hari raya itu, Maggie menuliskan harapannya agar terus bisa bersatu sebagai keluarga. Sayangnya, ia menonaktifkan kolom komentar pada foto tersebut lantaran kondisinya yang tengah hamil, tak ingin menerima atau membaca komentar buruk dari netizen. Iya, apapun itu, yang jelas kebahagiaan Kiwil dengan kedua istrinya menjadi salah satu hikmah yang bisa dipetik dari momentum perayaan Idul Fitri tahun ini. Istri aktor tampan Lucky Hakim, Tiara Dewi, seperti diketahui sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Berangkat sendiri tanpa ditemani sang suami, selama di sana Tiara juga kerap membagikan kegiatannya melalui sosial media. Anehnya, di saat beribadah itu, Tiara malah kedapatan banyak mengunggah tulisan-tulisan atau foto dengan keterangan yang terkesan galau di akun Instagram pribadinya. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Terbukti pada foto pertama yang diunggahnya, Tiara melontarkan sebuah pertanyaan, "Mengapa aku diuji?" Kemudian ada juga foto berisi tulisan penyemangat dengan keterangan, "Tersenyumlah," yang ditulis Tiara. Tak berhenti sampai di situ saja, ia juga mengutip sebuah riwayat Nabi dengan keterangan foto singkat namun cukup menohok, yaitu galau. Dan yang paling mengejutkan, sebuah foto berisi tulisan yang cenderung mengarah pada perpisahan. Ia unggah dengan keterangan foto bertuliskan, "Maaf bila suatu saat nanti aku sudah tidak ada di sisimu." Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Tiara. Mungkinkah rumah tangganya dengan Lucky Hakim sedang diuji dan mengalami prahara? Kita nantikan saja kabar selanjutnya ya pemirsa. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri selama kurang lebih 6 hari lamanya dimanfaatkan oleh beberapa selebriti tanah air untuk berlibur ke luar negeri bersama keluarga.
seperti pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda yang memilih Hong Kong sebagai negara tujuan liburan mereka. Lucunya, dalam sebuah foto di Instagram milik Ruben, terlihat foto di mana Sarwenda sedang bersama Ruben dalam sebuah kamar hotel. Saat itu, Ruben terlihat sedang melakukan sebuah ritual, yaitu kerokan. Iya, biasanya kerokan meninggalkan bekas kemerahan pada bagian punggung. Ayah dari Thalia Putri Onsu itu juga menuliskan keterangan foto, dan akhirnya setelah jalan-jalan dikerokin deh. Namun masuk angin yang dialami Ruben tampaknya tak berlangsung lama, karena setelah ritual kerokan itu, Ruben, Wenda, dan Thalia sudah kembali asik menikmati liburan mereka di Hong Kong. Artis cantik Nikita Purnama-Willy atau populer dengan nama Nikita Willy hari ini telah bertambah usia menjadi 23 tahun. Iya, pada tanggal 29 Juni 2017 ini, Niki akan merayakan hari lahirnya yang ke-23. Ucapan selamat ulang tahun dari netizen pun sudah mulai membanjiri Instagram Niki. Sejak Kamis dini hari tadi, mereka mengunggah foto-foto Niki mulai dari foto masa kecil hingga masa kini, disertai dengan tagar Happy 23 Nikita Willy. Di usia yang sudah dewasa, Nikita tampaknya sudah siap menyongsong masa depannya yang cerah. Apalagi selama ini ia dikenal dengan kedewasaannya, baik dari segi ucapan maupun penampilan. Niki seperti ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi gadis remaja, melainkan menjelma menjadi wanita yang siap menata hidup. Rencananya, gadis kelahiran Jakarta itu akan menggelar 2 acara terkait hari jadinya tersebut. Ia direncanakan akan menggelar syukuran perayaan ulang tahun bersama anak-anak panti asuhan. Dan malam harinya, ia akan menggelar pesta ulang tahun di rumahnya bersama keluarga serta sahabat dan fans setianya yang bernama Niki Lovers. Kira-kira hadiah apa saja ya pemirsa yang didapat Niki di hari jadinya kali ini? Dan adakah kejutan spesial non-romantis dari sang kekasih Indra Priawan? Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-23 ya Niki. Pemirsa, sebelum kita pamit, kita juga mau info kita masih punya satu berita, dan unfortunately beritanya berita duka di mana ibunda dari Indra Lesmana kemarin tutup usia pada tanggal 28 Juni di usia 88 tahun. Ya pemirsa, dan seperti yang kita ketahui bahwa memang tutup usianya karena faktor usia yang memang sudah sangat tua gitu. Dan kemudian juga Indra sendiri tidak bisa menemani karena saat ini sedang menetap di Bali. Betul sekali. Sesaat lagi kita akan melihat beritanya, tapi terlebih dahulu kita pamit, kita ketemu lagi nanti jam 12. Oke, bersama saya Jennifer Justin. Dan saya Marissa Nasution. Oke. Nah, di Trans TV, milik kita bersama. Bye-bye. Kabar duka datang dari musisi jazz kenamaan tanah air Indra Lesmana. Sang ibunda tercinta, Suwarni binti Karsono atau populer dengan panggilan Nin Lesmana, tutup usia pada Rabu 28 Juni kemarin di usia 88 tahun. Kepergian sang ibunda cenderung mengejutkan dan begitu mendadak, sebab sebelumnya almarhumah dalam keadaan sehat walafiat. Hanya saja, faktor usia yang sudah sangat sepuh membuat kondisinya mudah sekali menurun. Pada saat berpulangnya ibunda, Indra memang tidak ada di sisinya. Pasalnya sudah 3 tahun ia memutuskan untuk menetap di Bali. Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Saya kan kebetulan sudah 3 tahun ya tinggal di Bali. Jadi saya dapat kabar tadi pagi dari kakak saya, nelpon Mira. Mira nelpon saya jam 5:30 pagi, 6:30 waktu Bali. Terus ya udah, habis itu saya langsung cari pesawat, nyampe sini 10:30. Beliau memang pertama kita bersyukur beliau usianya sudah sampai 88 tahun dan sehat ya. Cuman memang
dan tidak pernah ada keluhan apa-apa, jantung tidak ada, memang ada keluhan di kaki ya, cuman sehat-sehat aja sih. Sebenarnya kalau firasat sih paling sehari sebelum beliau pergi sempat nelpon memang pagi-pagi, dan lucu juga dia nelpon karena saya juga baru nelpon, jadi sehari kemudian nelpon, terus saya bilang ada kenapa, nggak apa-apa, pengen nelpon aja gitu. Terus itu terakhir kita ngobrol sebentar banget. Nini Lesmana diketahui pula adalah seorang penyanyi tenar era tahun 50-an. Dari pernikahannya dengan Jack Lesmana, ia melahirkan putra-putri yang andal dalam bidang seni, seperti Indra Lesmana dan Mira Lesmana. Warisan ilmu yang dibagikan ibunda menjadi peninggalan berharga bagi mantan suami Sofia Latjuba itu. Itu kan memang mami itu kan dari mungkin banyak yang nggak tahu, tapi mami itu kan memang seorang penyanyi yang hidup atau besar di era tahun 50-an 60-an. Jadi beliau itu banyak sekali ngasih banyak cerita ke kita tentang perjalanan musik Indonesia di tahun segitu. Jadi beliau itu adalah saksi hidup ya saat itu. Jadi kita yang sering bertanya ke dia, belajar banyak tentang perkembangan musik dan lain sebagainya. Mami itu orang yang sangat, mungkin dari situ Mami mempunyai sifat atau kepribadian yang selalu ingin membuat hati orang senang gitu. Karena Mami memang hobinya siaran, hobinya nyanyi. Jadi selalu pengennya tuh membuat hati orang senang. Mungkin karena emang dari kecil, saya kan bungsu ya. Jadi anak yang paling manja juga mungkin dulu waktu kecil, jadi deket banget sama mama. Mengenai lokasi pemakaman, jasad almarhumah sengaja disemayamkan di satu liang yang sama dengan ayahanda Indra Lesmana. Semua itu sesuai dengan permintaan almarhumah saat suaminya lebih dulu menghadap ilahi pada tahun 1988 lampau. Kesedihan tak hanya dirasakan oleh Indra dan Mira saja. Menantu dan cucu, Matias Mucus dan Eva Celia, juga turut berduka atas kepergian almarhumah. Suami Mira Lesmana itu bahkan turun ke liang lahat pada saat prosesi penguburan. Di lain pihak, Eva Celia sebagai cucu terlihat sangat sedih hingga tak bisa berkata banyak kepada awak media. Eva tampak hadir ditemani oleh ibundanya Sofia Latjuba. Ibu Nini Lesmana ini istri dari Jack Lesmana almarhum. Beliau adalah tokoh jazz Indonesia. Orang tua dari Indra Lesmana, orang tua dari Mira Lesmana istri saya. Kalau saya mau flashback sedikit ke belakang, beliau ini adalah ibu dari musisi-musisi zaman 80-90. Ketika Indra masih kecil, rumahnya di Tebet itu menjadi base camp musisi-musisi ketika itu, tempat kumpul-kumpul para musisi. Makanya kita lihat tadi banyak yang datang para musisi jazz gitu ya, memberikan penghormatan terakhir kepada sudah mereka anggap sebagai ibu mereka gitu. Iya, saya mohon doanya kepada siapapun yang mengenal ibu mertua saya Nini Lesmana, minta doanya supaya alam kuburnya dilapangkan, diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita yang ditinggalkan juga cukup tabah. Kita harus bisa melepas beliau dengan lapang dada. Itu harapan saya.
Saya cuma mau ngasih statement terima kasih kepada teman-teman media sudah datang ke sini atas doanya, um, dan sudah menghargai privasi keluarga kami, dan cuma mau ngasih tahu aja bahwa Uti adalah nenek yang sangat luar biasa, dan maaf saya tidak bisa berkata banyak, hanya itu saja. Tapi saya sangat menghargai kehadirannya dan doanya, jadi